Shalom, Callers yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam Sapaan Gembala Call kita online lagi. Dan hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Timotius Hermawan, Gembala Call kita yang di Purwakarta. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Tius, nanti kita akan mendengarkan satu pujian dari Obed Silain dengan judul Seperti Hatimu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus berkati. Perbuatannya yang besar memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Oh, berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Sebuah pujian yang indah yang mengharuskan kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki hati seperti hati Allah, sehingga apa yang kita kerjakan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang financial management.
Nah, kita akan perkenalkan pembicara kita hari ini sekali lagi Pak Timotius Hermawan, Gembala Kol kita di Purwakarta. Bisa kasih salam Pak, silakan. Shalom, selamat malam Kolers, dimanapun Kolers berada. Senang lagi kita berjumpa di dalam acara kita online lagi malam hari ini. Oke. Nah, COVID-19 telah merusak tatanan dunia sedemikian rupa dan yang salah satu orang-orang mengalami shock kaget karena tidak menyangka bahwa itu merusak ekonomi. Sehingga orang-orang yang tidak siap memanage finansialnya mengalami kondisi yang sulit. Nah, menurut Pak Timotius, mengapa harus melakukan atau mengelola keuangan atau manajemen keuangan agar bisa berjalan dengan baik? Silakan Pak Timotius. Ya, Pak Agus terima kasih. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tips sederhana mengenai mengelola keuangan. Bukan berarti saya sudah jago untuk mengelola keuangan. Saya pun suka bolong-bolong juga. Nah, tapi malam hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, agar lewat kebenaran firman Tuhan yang kita boleh belajar malam hari ini, kita boleh memperbaiki pengelolaan keuangan kita, terutama di dalam situasi yang sukar, di dalam situasi yang sulit, sehingga meskipun di dalam situasi sukar dan terhimpit sekalipun, kita tetap bisa survive. Nah, kita mau belajar malam hari ini bersama-sama. Saya akan memandu kita sekalian untuk membaca di kitab Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-20. Dalam terjemahan baru dikatakan harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Nah, akan tetapi di terjemahan bahasa Indonesia masa kini ini lebih jelas pengertiannya. Orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Nah, ini yang saya kira terjemahan bahasa Indonesia masa kini ini kelihatan lebih pas lebih tajam dengan kondisi yang seperti ini. Nah, seperti itu bagus. Jadi orang boros itu orang bodoh begitu ya? Ya. Menurut Alkitab, Amsal pasal 21 ayat 20 ini Pak ya. Oke. Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan ketika atau kapanpun sehingga ketika menghadapi satu krisis yang terjadi apapun, karena mungkin setelah COVID-19 ini ada kemungkinan kita menghadapi satu situasi yang lain baik secara global maupun secara pribadi Pak. Ya. Nah, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada jemaat atau kepada Kolers Pak. Ya. Nah, Kolers, mengapa sih kita harus melakukan pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan? Nah, saya mau sampaikan, kita ini diberkati, tapi kita gagal mengelola berkat sehingga kita merasa tidak diberkati. Saya ulang ya, kita ini diberkati, tetapi kita gagal mengelola berkat sehingga kita merasa tidak diberkati. Nah, jangan kita menganggap kalau seseorang itu mendapatkan upah atau gaji itu lebih besar daripada kita, oh dia lebih diberkati. Seringkali kita berpikiran seperti itu. Nah, padahal berkat Tuhan itu tidak bicara angka. Berkat Tuhan tidak bicara angka. Nah, jadi poinnya semua orang pasti diberkati ya Pak ya. Haleluya. Nah, terus pertanyaan masalahnya adalah kita gagal karena kita tidak bisa mengelola berkat tadi. Nah, seperti itu. Nah, mengapa kita gagal? Nah, ini yang harus kita introspeksi bersama. Mengapa kita gagal? Pertama saya catat, kita hidup di atas kemampuan. Kalau pepatah kita dulu zaman sekolah, besar pasak daripada tiang. Ya kan? Kalau taruhlah sekarang UMK di Karawang sekitar mungkin 4 juta lah ya. Nah, 4 juta. Ya kita hiduplah dengan 4 juta. Seperti itu. Maksimal 4 juta Maksimal 4 juta. Nah, kalau kita hidup dengan di atas 4 juta berarti kita mesti nombok. Betul. Nah, seperti itu. Nah, Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kitab Lukas juga dicatat bahwa prajurit-prajurit mengatakan, bertanya kepadanya, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, jadi apapun yang berkat Tuhan, seberapapun nilainya, itu berkat Tuhan yang harus kita kelola, berkat Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan, berkat Tuhan yang kita harus manage demikian rupa, sehingga kita bisa nyampe dalam kehidupan ini. Kalau bahasa kita sebagai orang bekerja, saya juga pekerja, nyampe ke bulan berikutnya. Gimana caranya? Nah, itu hikmat Tuhan di sana, berperan di sana. Haleluya. Hikmat Tuhan berperan di sana. Nah, poin yang kedua yang saya catat, mengapa kita gagal? Nah, kita ini seringkali latah, saya katakan begitu Pak Agus. Latah. Kita mengikuti orang lain, mengikuti gaya hidup orang lain. Nah, seperti tadi saya katakan, kalau gaji kita cukup 4 juta, ya hiduplah dengan 4 juta. Kalau orang lain gajinya 10 juta, mereka pun pasti gaya hidupnya 10 juta. Orang lain gajinya 50 juta, akan gaya hidupnya 50 juta. Tapi kalau kita gaji kita 4 juta, ngikutin gaya hidup yang 50 juta, susah. Bunuh diri itu nyampe. apa namanya ya? Nah, bunuh diri, blunder. Blunder, iya betul. Blunder tuh kalau istilah sepak bola tuh, memasukkan gol ke gawang sendiri. Ya, seperti itu. Itu yang saya Jadi yang pertama sekali lagi ingat, kita jangan sampai hidup di atas atau lebih besar pengeluaran kita. Yang kedua, jangan latah suka ngikut tren orang lain begini, ikutan begini, padahal gaya hidupmu kalau 4 juta lah. Kalau 10 juta, puji Tuhan 10 juta. Kalau lebih, puji Tuhan. Nah sekarang, adakah tips yang bisa Pak Tius sampaikan kepada jemaat? Mungkin cukup sederhana, tapi yang jelas bisa menjadi sebuah solusi agar mereka tidak mengalami kegagalan, karena sudah pasti mereka diberkati, agar berkat Tuhan dapat mereka nikmati, Pak. Ya, ada beberapa hal yang sudah saya lakukan. Praktisi berarti ya? Ini yang sudah saya lakukan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Pertama, mengucap syukur. Jadi setiap terima berkat Tuhan, setiap gajian, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita menyerahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan itu bisa memberikan hikmat, memberikan pertolongan kepada kita agar cukup seperti 5 roti dan 2 ikan. Seperti itu yang pertama. Sebelumnya Pak, dengan kondisi seperti hari ini, apalagi Pak Tius kan tidak saja pergaulannya dengan orang-orang yang mungkin satu level dengan Pak Tius, tapi juga mungkin di atasnya Pak Tius. Nah, menghadapi kondisi seperti itu, penghasilan mereka lebih besar dari Pak Tius, bagaimana bisa mengucap syukur dengan kondisi itu? Ya, mengucap syukur itu terkadang susah ya, dalam arti kita lebih gampang ngomong. Betul. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Tapi kalau kita melakukan itu susah Pak Agus ya. Kalau saya sih kita nggak usah sih ngeliat hidup orang lain lah. Hidup kita ngelihat apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan percayakan 5, taruhlah kita ya, istilah kita bicara kayak ada 5 talenta ya. Nah, ya kan? Tuhan percayakan 5 talenta, ya sudahlah. Kita kerjakan 5 talenta kita. Nggak usah kita nguber yang 10 tadi. Iya. Ini, yang 5 ini loh, kita kerjain dulu. Tuhan sudah percayakan berkat. Bagaimana kita mengelola. Seperti yang Bapak Gembala sampaikan, uang itu adalah ukuran terkecil dari istilahnya berkat Tuhan ya. Betul. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak bisa dipercaya untuk dari hal-hal yang terkecil, dari uang, kita tidak akan pernah bisa dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang lebih besar yang lain. Seperti itu. Iya, menarik. Jadi Bapak Ibu, callers, saudara harus bisa melihat bahwa Tuhan mempercayakan itu kepada saudara dan tidak perlu melihat orang lain karena orang lain sudah punya berkatnya sendiri. Memang mengucap syukur bukanlah sesuatu yang gampang,
Tetapi ketika Allah mengatakan mengucap syukurlah, pasti diberi kekuatan untuk mengucap Amin. syukur. Amin. Mungkin ada yang lain Pak Ya. Pius? Tips yang kedua, Hmm. sorry saya mesti ngomong. Saya sih nggak usah ngomong sorry karena ini firman Tuhan ya, harus saya sampaikan Haleluya. ya. Ini saudara tetap lakukanlah perpuluhan. Hmm. Perpuluhan itu bukan disisihkan. Sorry, perpuluhan itu bukan disisakan tapi disisihkan. Bukan disisakan tapi Disisihkan. disisihkan. Taruhlah gaji Anda 4 juta. Sisihkanlah 400.000. Itu kembalikan kepada yang memberi berkat. Kembalikanlah kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan itu apa? Gereja tempat saudara digembalakan. Seperti itu. Hmm. Tidak gampang. Saya untuk melakukan ini tidak gampang. Tapi ada tapinya nih. Karena saya sudah berpuluh tahun melakukan, saya lebih gampang. Sekarang saya enak ngomong. Iya, betul Pak. Pertama kali susah banget. Pertama kali gaji saya 750.000 saudara. Perpuluhan saya berapa? 75.000. Itu berpuluh tahun yang lalu. Dan itu besar pada saat itu Pak. Ya? Besar. Kalau sekarang kita konversi 75.000 nggak cukup kita bisa ke PHD, nggak bisa ke mana, ke pizza segala macam. Nah, tapi waktu itu 75.000 sangat besar. Tahun 97. Nah, saya mau ingatkan Maliaki 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan puji Tuhan, saya memberi perpuluhan, tidak pernah saya ngemis-ngemis segala macam. Dan menikmati berkat perpuluhan itu Pak ya. Amin. Amin. Ya. Iya. Jadi saya diingatkan tahun 97 itu berarti dolar masih sekitar 2.500 Pak. Ya, masih belum krismon waktu itu. Iya, makanya 2.500 dan Sekitar sekarang sudah berapa kali lipat Saudara. Jadi Saudara bisa pikirkan kira-kira apa konversi untuk sekarang, tapi lihat orang yang memberi perpuluhan diberkati oleh Tuhan. Ya. Lanjut Pak, silakan. Ya, poin yang ketiga. Lakukanlah tabungan dan investasi. Banyak orang yang belum mengerti mengapa kita harus menabung, mengapa kita harus berinvestasi. Nah, tabungan adalah sifatnya hal-hal yang untuk yang emergency. Taruhlah saya katakan untuk hal yang seperti ini ya, dalam situasi kondisi seperti ini ya. Mungkin di antara kita ada yang dirumahkan, terus gajinya dipotong segala macam. Pergunakanlah tabungan kita untuk covering. Taruhlah sekarang dari gaji 4 juta, kita sekarang digaji cuma 50%-nya, jadi cuma 2 juta. Cuma 2 juta. Nah, gimana cara nutupin yang 2 juta? Saudara bisa pakai tabungan saudara. Nah, ini yang disampaikan Pak Michael waktu itu ya. Pak Michael pernah menyampaikan begini, overtime, upah lembur itu bukanlah take home pay. Bukan take home pay. Nah, jadi sekitar kalau saudara gaji 4 juta, terus ada uang lembur taruhlah sekitar 2 juta. Jadi saudara bisa bawa pulang ke rumah 6 juta. 2 juta itu adalah untuk saving saudara, untuk tabungan saudara. Untuk covering apa? Untuk covering hal-hal yang tidak terduga seperti ini. Siapa sih yang kita menduga COVID-19 ini bisa memporak-porandakan kehidupan ekonomi kita seperti saat ini. Kita nggak ada yang nyangka. Nah, jadi overtime itu adalah sifatnya untuk tabungan, bukan untuk dimakan. Seperti itu. Firman Tuhan mengatakan ada benih yang untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Nah, benih untuk ditabur saya artikan itu adalah sebagai investasi kita. Investasi kita dalam bentuk apa? Saudara, jangan berpikiran aku mau jadi kontraktor,
Tahu nggak kontraktor apa? Nah, ngontrak terus muter. Nah, saudara pas harus punya fighting spirit, harus punya impian. Suatu saat saya pasti bisa beli rumah. Amin. Nah, itu jangan cuman ngontrak. Udah, mending ngontrak lah. Enak sih, lebih enak ngontrak. Nah, tapi dengan saudara menginvestasikan uang saudara untuk membeli sebuah rumah, itulah investasi di masa depan. Seperti itu. Saya contohkan waktu tahun 99 ya, sebelum saya beli rumah itu kalau nggak salah tahun 2000 ya. Saya lupa tepatnya, mungkin tahun 2000 lah ya. Nah, itu saya diperhadapkan dua pilihan. Saya beli rumah atau saya kos. Karena waktu itu rumah yang dipinjamkan ke saya diambil sama pemiliknya karena mau dijual. Karena waktu itu sudah masuk krisis ya segala macam. Nah, saya diperhadapkan dua pilihan. Kos waktu itu 150.000. Serikandi, nggak tahu Serikandi masih ada nggak di sini? Masih buka nggak kos-kosan? Jadi kos-kosan Serikandi di Cikampek itu kalau nggak salah saya 150.000. Itu sama dengan kos-kosan punyanya kantor saya di kawasan. Sekitar segitu, 150.000. Nah, saya kalau ambil rumah waktu itu cicilannya 178.000. Saya paksain, meskipun selisih 28.000 berat waktu itu, tapi saya paksa untuk ambil rumah. Dan waktu itu saya juga paksa cicilannya saya lebihkan biar cepat selesai. Disiplin. Nah, di sini kita belajar untuk disiplin. Jadi kata kuncinya disiplin, Mbak. Ya, disiplin seperti itu. Nah, kita investasi kita disiplin seperti itu. Nah, selain juga kita bisa beli rumah, istilahnya pun juga emas lah. Ya, kita beli. Mungkin kalau sekarang, Pak, nggak kebeli emas sekarang 1 gram berapa. Nah, saudara bisa banyak hal yang bisa saudara lakukan kok. Sekarang gampang, mau investasi itu sekarang gampang kok. Ada cicilan, ada program tertentu cicilan ya, segala macam. Betul. Itu. Nah, tergantung sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, seperti itu. Nah, dan itu tips dari saya. Jadi berapa banyak yang harus kita tabungkan atau investasi itu terserah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan. Nah, dan poin yang keempat yang terakhir saya sampaikan, saya ingatkan lagi, hiduplah dengan sisanya. Cukup nggak cukup, harus cukup. Nah, cukup tidak cukup, harus cukup. Haleluya. Ya, itu. Oke. Itu Pak Agus. Kalau kita hiduplah, poin yang keempat ya Pak ya, hiduplah dengan sisanya. Tetapi kalau perpuluhan sisihkan, nah itu bedanya yang luar biasa ya. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, sekali lagi tadi sudah disampaikan, kita semua tidak ada yang terkecuali diberkati oleh Tuhan. Hanya ada orang yang gagal dan ada orang yang sukses. Memang pada kenyataannya ada orang yang sama-sama gajinya, pekerjaan di tempat yang sama, ada yang kemudian bisa memiliki kehidupan yang stabil, ada yang susah. Sekali lagi, bukan karena gajinya, tetapi karena pengelolaannya yang salah. Dan hari ini kita sudah diberikan sebuah tips yang sangat, saya pikir cukup sederhana, semua kita bisa lakukan. Cuma kata kuncinya adalah kita harus disiplin. Dan ketika disiplin terus kita kerjakan, itu akan lama-lama akan menjadi habit kita. Ada closing statement mungkin yang mau disampaikan Pak Tius, saya persilahkan. Ya, callers, semua sulit. Semua sulit. Tapi percaya bersama Tuhan kita cakap. Amin. Segala perkara. Mungkin scholars, Pak, gimana Pak? Gaji saya dipotong, saya dirumahkan. Nah, seperti yang saya pernah sampaikan, kita tetap tenang dalam situasi yang seperti ini. Kita semua mengalami ujian. Nah, mengalami ujian yang sama. Soalnya sama ini kita. Betul. Soalnya sama semua. Nah, tinggal kita nggak usah panik. Kita tinggal tenang,
Di dalam ujian apapun lah, kalau kita sekolah, kita juga harus tenang kok ujian. Iya, Kalau betul. kita panik, kita tidak bisa mengerjakan ujian. Dan biasanya kalau ujian, guru kita nggak ngasih tahu jawabannya apa. Nah, sama seperti ini. Seolah-olah sekarang Tuhan Yesus tuh diem kok. Saatnya kita tenang, kita duduk diam di kaki Tuhan, kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kerjakan? Apa yang harus diperbuat di dalam situasi dan rumit seperti ini? Percaya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Tuhan nggak ngasih bocoran jawabannya kepada saudara, Tuhan juga nggak ngasih bocorannya kepada saya. Tapi yang pasti kita tidak tahu apakah krisis ini berlanjutnya sampai kapan, atau setelah ini nanti ada krisis lagi. Yang jelas kita harus mempersiapkan finansial kita dengan lebih baik. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perbincangan kami pada hari ini, mengajar kepada kami untuk menjadi orang yang bijaksana, menghargai berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Memberkati hamba-Mu Pak Timotius di dalam pekerjaan, keluarga maupun dalam pelayanannya, anugerah hikmat pertolongan Tuhan menyertainya. Dan secara khusus hamba berdoa untuk seluruh callers, untuk seluruh pemirsa yang hari ini bisa bersama-sama dengan kami kalau mereka sedang menghadapi situasi krisis. Hamba percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Amin. Tangan-Mu yang kuat menuntun mereka, dan dalam segala perkara Allah tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sebab itu kuat kuasa dari surga memampukan mereka bangkit berdiri kembali, keluar dari berbagai krisis, dan selanjutnya kami akan melihat karya Allah yang hebat atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan ketemu lagi pada esok hari pada jam yang sama, dan saya berharap kita tetap stay. Dan jangan lupa, Sapaan Gembala call kita online lagi siang bersama dengan Bapak Gembala setiap jam 12 siang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.